Angin badai di Jiangsu, Cina. Laut apa kita? 11 orang meregang nyawa dan 102 lainnya harus cedera akibat cuaca ekstrim yang terjadi pada hari Jumat 30 April 2021 malam di Nantong, Provinsi Jiangsu, Cina Timur. Ketika angin kencang dan badai petir menyebabkan runtuhnya sejumlah bangunan dan pepohonan. Cuaca ekstrim ini telah mempengaruhi sekitar 14.000 orang di beberapa kota di Jiangsu yang juga menyebabkan kerugian ekonomi lebih dari 16,4 juta yuan. Di Nantong, kecepatan angin tersebut mencapai 200 km per detik dan di beberapa daerah juga terjadi badai es dengan diameter hingga 3 cm. Selain itu, sekitar 3.000 orang dievakuasi karena rumah mereka roboh dan rusak parah. Angin kencang di Pinrang, Sulawesi Selatan. Angin kencang merusak 4 rumah warga di Jalan Andi Johan, Kabupaten Pinrang pada Sabtu 1 Mei 2021 sore. Salam sejahtera saudara-saudara dimanapun berada. Kiranya kasih Allah melalui firman-Nya dalam renungan ini boleh menyapa saudara dan menuntun kita semua memahami kehendak Allah. Bacaan kitab suci hari ini dari Injil Lukas pasal 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan ini berjudul Berjagalah dan berdoalah supaya kamu beroleh kekuatan. Musibah pandemi COVID belum juga selesai. Musibah yang lainnya datang silih berganti. Peristiwa demi peristiwa muncul tanpa pandang bulu. Perayaan besar keagamaan yang menimbulkan kerumunan juga telah mendatangkan duka yang mendalam. Peristiwa keagamaan di Sungai Gangga 14 April 2021, juga peristiwa keagamaan Yahudi di Israel 30 April 2021. Belum lagi peristiwa alam seperti gempa, banjir, dan angin kencang yang belum lama terjadi, baik di Sumatera Utara, di Aceh, dan di beberapa tempat lainnya. Bahkan di negara-negara lain seperti di Cina, Meksiko, Oman, dan banyak lagi. Sementara kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi di daerah tempat tinggal kita masing-masing. Karena itu, firman Tuhan mengatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kita dapat bertahan. Artinya, selain berdoa, kita juga harus berjaga.
menjaga agar relasi dengan Tuhan dan sesama tetap terpelihara tanpa harus menimbulkan kerumunan. Menjaga agar kehidupan yang sehat, baik sehat iman maupun sehat fisik, tetap menjadi prioritas, sehingga aktivitas sehari-hari tidak terganggu. Kita pun bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi, sebab kita tidak berjalan sendiri, melainkan berjalan bersama Tuhan. Itulah sebabnya saya mengajak kita semua untuk berjaga-jaga sambil berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang berkuasa atas hidup dan masa depan kami. Melihat pandemi COVID yang belum juga selesai, bahkan muncul banyak varian COVID yang baru. Sementara kejadian alam yang sangat ekstrim pun datang silih berganti. Demikian juga kejahatan manusia muncul dari segala penjuru, mulai dari unsur pejabat, penegak hukum, sampai para penganggur. Tidak ada jalan lain selain kami harus berjaga-jaga dan berdoa. Karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk selalu dekat kepadamu, sebab Engkaulah yang empunya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai saudara sekalian. Roh Kudus menuntun dan menyucikan. Salam sehat buat kita semua. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.